nama saya Ami. Selamat datang di Startup Talks Hub.id. Hub.id adalah program startup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sekarang bersama saya sedang ada Pak Dalip dari ITEP. Halo Pak Dalip. Halo Ami. Jadi gini nih, aku pertama kali mungkin lebih pengen nanya nih, sebenarnya ITEP itu produknya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, kalau kita naik pesawat ada in-flight entertainment. ITEP ini adalah in-car entertainment atau in-taxi entertainment. Jadi kami menghadirkan hiburan dibalut dengan iklan di dalam taksi dan bisa dinikmati oleh para passenger yang kami sebut captive audience. Oke, baik kalau gitu. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu lebih kepada ITEP itu idenya dari mana? Karena ini kan seperti seperti entertainment di dalam taksi lah gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, jadi 5 tahun yang lalu saya ke kantor setiap hari naik taksi karena udah bosen bawa mobil karena macet di mana-mana. Setiap kali sampai kantor 50% baterai udah habis. Terus udah bosen karena kontennya harus cari dan harus punya ide mau nonton apa. Jadi saya kepikiran pada saat itu lucu juga ya kalau ada yang pasang TV di taksi dan itu menghadirkan hiburan untuk orang seperti saya yang terjebak macet. Nah, waktu itu saya bicara sama teman-teman dari agency, mereka tertarik dengan idenya. Nah, pada saat itu belum ada yang mau take up the challenge karena logistik is the number one issue. Belum lagi kan taksi itu harus negosiasi sama pihak fleet owner. Kami waktu itu bikin dummy, kita pasang 2 mobil dan hasil surveinya bagus. Dan waktu kami juga dapat kesempatan karena kan online taxi lagi berkembang tuh. Jadi kami bisa approach para drivers dan kami install 20 unit pertama untuk test unit. Nah, dari situ berkembang menjadi 300 unit di kemudian hari. Ini udah dari tahun berapa ya? Kami launching di Agustus 2018. Kami launching marketnya di 2019 Januari dengan 100 unit. Oke, baik kalau gitu. Nih, yang aku dengar katanya tadi yang pas kita cerita ITEP ini udah sempat pivot dari produk yang pertama dari teknologi di produk yang pertama dengan teknologi yang sekarang. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu tuh teknologinya seperti apa sih yang ITEP punya? Oke, jadi dulu kembali lagi karena ideationnya hanya untuk memberi hiburan, jadi kita kemas konten dalam tablet seperti in-flight entertainment dan kita mainkan iklan. Nah, terus kami berkembang, ternyata kliennya pengen conversion. Jadi kami hadirkan conversion atau leads generation. Nah, kesini mereka mau mulai order dan pesan, jadi tablet itu mau jadi point of sales. Ini kami lakukan di tahun-tahun berikutnya. Jadi sekarang kami bukan lagi cuma tablet yang menghadirkan hiburan, tapi kami juga bisa conversion, leads generation sampai points of sales. Contoh salah satu tablet kami yang di kamar hotel, kita trial 6 bulan, itu bisa pesan taksi langsung dari kamar hotel. Oke, dengan si tabs ini? Dengan tabnya. Oke, berarti ini nggak cuma software juga, berarti hardware-nya juga ada? Betul, kami memberi satu stop solution, jadi dari kami proprietary software development, yaitu ITEP-nya sendiri dengan CMS-nya, background-nya. Kami kemas dengan konten, jadi kontennya sudah hadir dalam software-nya, tidak perlu procure konten lagi, dan kami sediakan hardware-nya sekaligus. Kalau untuk subscription-nya, untuk menggunakan produk ini sebagai user ya, kalau misalkan saya taxi owner gitu, misalnya company taxi owner gitu, kalau misalnya saya pengen menggunakan produk ini gitu, itu subscribe-nya seperti apa ya? Itu kami hitung sebagai license base atau white label yang kami tawarkan ke institution seperti hospitality, hotel misalnya, atau rumah sakit, atau transportasi bisa dengan misalnya kereta api, pesawat, dan taksi. Oke, baik. Kalau gini, mungkin aku lebih pengen nanya ke kompetitor karena sejujurnya I've seen this kind of product before when I ride a cab somewhere, but mungkin produknya mereka lebih ke advertisement ya, lebih ke iklan. Jadi isinya iklan-iklan aja gitu kan. Itu gimana sih as an ITEP gitu menghadapi kompetitor-kompetitor ini gitu? Ya, jadi pada saat kami develop produk ini, internally kami sebut produk seperti itu seperti dumb screen. Jadi hanya memutar iklan. Jadi tidak ada analytics, tidak ada interaction, dia hanya one way speaking. Nah, kami tidak mau seperti itu. Kami mau smart tablet digunakan jadi smart solution. Maka kami hadirkan interaction, dia bisa memilih mau nonton apa, kapan saja. Tapi iklan akan masuk seperti iklan TV. Jadi sudah ada looping system. Jadi passenger punya kebebasan untuk memilih entertainment selama 7 menit, nanti dibalut dengan iklan 3 menit. Pada saat itu, iklan sudah selesai, dia balik lagi untuk free browsing.
Oke. Kami tambahkan setiap 10 hari kami tambah konten baru karena kita sync to from the air karena wifi-nya kami siapkan infrastrukturnya di setiap taksi. Ini lagi memberikan value added. Jadi screen-nya itu bukan konten yang sama dan basi karena kan 1 bulan ya dan passenger-nya bisa yang sama naik taksi yang sama. Jadi setiap 10 hari kita kasih konten baru. Nah ini yang menjadi differentiator kami dengan para kompetitor. Ditambah kami berkembang sekarang bukan monetization di dalam kendaraan, tapi kami dikasih kepercayaan oleh salah satu partner kami untuk monetization di luar kendaraannya juga. Artinya kami juga bisa main di wilayah car wrap. Car wrap, oke, bisa dijelasin mungkin sedikit car wrap itu seperti apa ya? Oke, jadi car wrap ini dengan salah satu partner kami dipercaya untuk menjual kaca belakang yang bisa ditempel stiker. Nah, kompetitor kami yang ada sebelumnya, mereka melakukan ini dengan cara tradisional karena mereka menggaranti KPI-nya berupa kilometer. Jadi kendaraan itu jarak tempuhnya. Di kami masukkan teknologi site-nya. Sekarang kita bisa impression guaranteed untuk the same static ad bisa menghitung jumlah pasang mata secara akurat, bukan asumsi, bukan dihitung berdasarkan kilometer atau berdasarkan kemacetan, tidak. Actual data collected, how many eyes actually see that sticker ad behind the car. Oh, it's a sticker with kayak ada kamera khususnya atau? Nggak pakai kamera, kita pakai sistem data collection. Oh, oke. So a little bit more sophisticated. Because we can know which device belong to what person is actually seeing it. Oke. Mungkin aku pengen nanya, sebenarnya, if I'm being honest with you a bit, kayaknya ini tuh produknya it's not like everybody needs gitu kan. Maksudnya it's entertainment kan. Maksudnya it's not like everybody kayak orang bisa memilih untuk tidak memilih gitu kan. Yes. Sebenarnya tantangannya tuh apa sih dalam penetrating the market gitu. So that's how we decided, right? Why would somebody want to watch the tablet when you have your own phone? Tapi ternyata manusia itu punya sifat untuk pengen ngirit. Jadi datanya, baterainya, pulsanya, whatever it is ya. Ditambah mungkin handphonenya paling besar 7 inch, 8 inch. Sedangkan tabletnya 10 inch Full HD version. Jadi itu yang menjadi trial and error-nya pada awal. Dan ternyata kami sukses untuk meyakinkan bahwa why spend when you're getting it for free? And sama di handphone, dia harus memilih app-nya. Dan di setiap app itu pasti ada iklan. Karena pada saat nonton konten pasti ada yang masukkan untuk mengganggu beberapa detik atau apa. Nah hal yang sama ternyata manusia itu tidak merasa terganggu karena udah terbiasa dengan nonton konten bersama iklan. Jadi pada saat kami tampilkan di layar lebih besar, dia punya enjoyment level lebih besar. Oke. Sebentar, tadi kan disebutkan kalau ada 7 menit kayak some sort of free movie, time, yes. Free time movie, itu berupa movie yang memang exist or how is it work? So we divide the pillar into 3 main content, which is explore, entertainment, and news. Di explore itu lebih sifatnya text and photo, makanan, minuman, wisata, whatever you want, it's in the explore, including if you want to explore about yourself, motivational information. Entertainment paling menarik karena isinya video semua, musik video, animation for kids, jalan-jalan, how to masak, motivational videos to make you feel better about yourself. Di news kami tampilkan lifestyle news. Jadi bukan yang hard news, tapi lifestyle, lebih economical, international, supaya membuka wawasan. Again itu foto dan teks. Jadi kombinasi ini yang membuat para audience increase the engagement level with the tablet. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit the current partnership. Mungkin kalau misalkan mau di-share nih, mungkin ada beberapa investor yang mungkin take a look up on this kind of product gitu. Mereka kan pasti pengen tahu the current partnership that you're doing. Itu dengan siapa sih yang kira-kira sekarang atau dalam waktu dekat gitu. Okay. So we had a few big names that are our partners. To start with, we have in the taxi business online, we are partnership with GoFleet, which is a joint venture between Astra and Gojek. And then we have also Bluebird, the largest and biggest taxi fleet in Indonesia. With the hotels, we have a partnership with Merit Group of Hotels. Under that, we have around 4 or 5 hotels already listed to have our tablets. And then moving forward, we have 2 companies that we are dealing to collaborate in the IT front. I cannot mention because I'm under NDA and I need to launch the product first before I can mention their names. And then my big marketing partner is Macro Ads. Macro Ads, you've heard, they have screens in trains, in buildings, over 2,000 plus screens. So
We are basically with the partners, we are trying to build an ecosystem. Jadi dari mobil bisa ke hotel, bisa ke mobil, bisa ke tempat-tempat umum, dan ini semua terconnected dengan Wi-Fi. Oke. Kalau mungkin tadi kan aku udah nanya soal dengan kompetitor tuh how would you manage the problem gitu kan. Mungkin sekarang lebih kepengen nanya what's your unique point sih? Kalau misalkan kayak saya di taksi, I know that this is ETAP or other product, itu dari mana? First of all, you'll be able to see our homepage. We are the only one that has a homepage with the 3 pillars. That's the unique signature. And then you will see our logo. Also, cara packaging kita itu kami bikin bracket khusus buat tabletnya. Yes. So you will see the top and bottom of the bracket juga ada branding kami. Oh, okay. So that's the very distinct feature ya. Kalau mungkin kompetitor kami kan langsung cuma layar, mungkin brandingnya belum kental atau dia hanya main iklan. Yes. Tapi di kami ada homepage-nya, ada logonya. Seperti tampilannya seperti web browser. So here's the thing, this is the thing that I saw ya. Sometimes when ada produk yang seperti ini gitu, in the cap with the Wi-Fi system and then so on. But then it's a moving goods kan. Maksudnya si taksi ini kan dia jalan gitu kan. And there will be some kind of trouble Of course. when they're moving. Sometimes it's buffering or sometimes the internet connection is cut out gitu kan. How would gimana sih cara meminimalisir that kind of error gitu, since your main product is to entertain people who are in there gitu. So I'll answer you in 6 months. Ini panjang banget, saya bakal butuh 6 bulan untuk menjawab. Tapi saya percaya cepat aja. Okay. So I'll give you 4 keywords: MDM, Mobile Device Management. We will have sync over the Wi-Fi, and then we have remote control, and then we have maintenance on a daily basis. So MDM adalah software yang kita pakai untuk bisa monitor semua unit. Kita bisa lihat yang mana live, yang mana on, yang mana off, sampai ke battery level. Kita bisa tahu. Jadi saya tahu ini belum ke-charge, ini udah ke-charge. Oke. Ini lagi ada masalah baterai, ini lagi masalah, I can see. Kalau hang pun pakai remote control, saya bisa reboot, delete the app, restore the app, whatever I want to do. Terus kita juga ada sync over the air, which is kami syncing konten itu dari head office, dari HQ. Syncingnya pun ada report, tablet mana yang sudah 100% sync, yang 60% sync, atau ada konten yang nyangkut because of corrupt. So we have all those in the back end. And last but not least, kita ada human, manusia yang memang setiap malam atau setiap 2 hari sekali dia akan pergi dan mengecek unitnya secara fisik, karena kan kalau ada kabel yang longgar atau kabel yang perlu diganti itu harus dilakukan secara manual. So yes, it is a big logistic issue. We learned that 6 months before we launch. So 2018 July until December, when we had 2 cars, we tried to fix all the problems, and then 2019 when we had 200 cars, we had more other problems karena mereka bergerak, terus ada yang blank spot, ada yang signal hilang. Then we came up with a new technology, which is called we sync the content into the tablet. So that way, if tomorrow connection terputus, yang experiencing tabletnya tidak ada masalah buffering atau streaming. Jadi kontennya tidak terganggu pada saat dia viewing. So all that is basically a learning from almost 1.5 years in order to make it perfect. And of course we still have to make it perfect because user journey-nya itu kan berubah setiap tahun ya. Iya, exactly. Sama mungkin ini ya. When I was in Singapore, I saw in some of the hotel they have this device next to my bed gitu kan. Kayak tapi kayak sejenis handphone Android gitu that I can bring everywhere gitu. Is it possible for you in ETAP to provide us some sort of things gitu? Okay, so in the hotels actually the tablet is movable. Oh, it's movable actually. But as same as big as the regular tablet. Yes, the reason for that is because they are enjoying the content. So they can go to the pool, they can go to the gym, they can take it from the table and into their desk or in their bed and continue enjoying it. So yes, we differentiate. Nggak semua tablet itu fix terpasang, khusus yang di taksi memang harus di fix. Tapi untuk hospitality itu dia bisa dibawa bergerak. Tapi hanya di lingkungan hotel aja? Sementara hanya di lingkungan hotel. Oh, nggak bisa yang kayak travel somewhere then I bring. Belum, nanti untuk itu harus ada sedikit product development lagi. Oh iya sih, agak sedikit risky ya kalau kayak gitu soalnya. Ada policy hotel yang memang kita harus abide, bahwa furniture hotel tidak boleh dibawa keluar hotel. Oh iya. Jadi pada saat itu karena kami hand over ke pihak hospitality, ke pihak hotelnya, maka itu menjadi in-house property. Jadi sementara harus ikut policy hotelnya. Oh, oke.
Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih kayak sudah ada di kota mana aja sih sekarang ITAP itu? Oke, kami hadir di Jabodetabek, tapi baru bulan ini kami launching di Bali. Dan setelah launching di Bali, karena kami lagi aiming untuk end of year, kan Bali mau buka untuk international market, kami mau coba target 5 kota besar di Indonesia. 5 kota besar di luar dari yang tadi disebutkan? Yes, jadi kita bicara Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Jogja. Oke, baik. Kalau use case di luar negeri kira-kira ada yang bisa di-share nggak? Mungkin ada inspiratif produk yang datang dari luar negeri gitu. Bisa, jadi salah satunya kami waktu itu melihat ada produk yang sudah cukup sukses di India, namanya Ola. Ola ini seperti Gojek di Indonesia, jadi mereka punya online taxi, tapi mereka sendiri mengembangkan screen ini, dan mereka kerjasama dengan Bollywood, jadi mereka mainin konten-konten dari India. Ada juga dari Thailand, Philippines, Jepang, dan terakhir mungkin yang paling sering dilihat itu di New York Cabs ya. Ada taksi kecil, ada kamera kecil di tengah-tengah, dan itu biasa mainnya news atau stock market information. Oke. Sama tadi aku mungkin membahas soal yang my previous question maybe about the report analytics. So you provide also data kan? How useful it is? Oke, I like to boast little bit ya kalau boleh. We want to say that we are the AC Nielsen of moving screens. Kenapa? Karena data kami ini menghadirkan GPS location, menghadirkan views, number of views click, what content is being watched, at what time of the day, in which location in Indonesia, what time of the day meaning bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Dan antara 3 pilar itu pun masih ada analitik lagi, what are the top 10 contents. Jadi kalau report kami itu dibagi menjadi customer centric atau engagement centric. Jadi kalau customer centric itu customer mau tanya apa sih? Ada yang nonton nggak? Berapa kali dinonton? Terus mereka mau tahu seputar bahwa layar itu nggak nganggur, tapi ada penontonnya. Jadi ada passengersnya. Kalau untuk konten partner kami memberikan data lebih detail. Konten mereka dalam urutan keberapa, berapa kali dinonton dalam sehari, dalam sebulan, dan lain sebagainya. So all this analytics is useful not only for us, but also when we are audited by our advertisers. Karena big agency buy us for the inventory, and we need to be able to provide this data to say campaign is running real time. Okay, so with all this technology and the data that you can provide, how would you see yourself work with government? Okay, so with government we see there's 2 angles. One is the white label. Pemerintah ini sekarang kan lagi dihadapi oleh masalah sumber daya manusia. Dia nggak bisa traveling ke tempat remote. Dan juga kapan-kapan orang yang kasih training perlu di training juga. What happens if that guy actually resigns, mengundurkan diri? Berarti kan harus ada orang baru lagi di training. Kami ingin memberikan solusi dengan hadirnya software. Kami bisa mendistribusikan konten-konten ke mereka. Contoh petani atau guru-guru di desa atau UMKM. Mereka kan harus selalu dikasih supply information yang up to date. Software kami bisa di-download dan itu bisa menjadi semacam kayak direct channel ke mereka. Nah, kami pun bisa melihat bahwa kontennya ditonton apa enggak, kapan ditonton. Jadi kalau ada deadline bahwa informasi ini, policy ini harus dibaca atau dilihat sebelum tanggal ini, itu bisa kami lakukan monitoring sampai se-in-depth itu. Menurut saya itu menjadi satu cara untuk bekerja sama dengan government. Yang kedua adalah government ini punya banyak sekali informasi yang sifatnya crucial. Contohnya weather warning, traffic warning, tsunami warning, yang biasanya nggak dapat tempat di mainstream media. Kenapa? Karena kan nggak bisa tiba-tiba TV suruh berhenti kasih berita news seperti ini. Radio pun juga nggak bisa tiba-tiba di-cut untuk main berita seperti ini. Nah, di tablet kami bisa muncul pop-up warning. Kita ada running text di situ pun bisa muncul pop-up warning. Nah, ini waktu kami bicara sama BMKG, mereka sangat tertarik karena mereka hanya punya waktu 15 menit untuk tsunami itu kalau hit the coast. Jadi waktu itu mereka pikir, bisa nggak ini menjadi solusi? Menurut saya bisa. Karena dengan lebih banyak layar yang terpasang sistem kami, warning itu bisa muncul di mana-mana at real time. Oke, jadi langsung lah ya, begitu ada kabar dari BMKG dan langsung bisa di-post. Iya, malah running text saya sama BMKG punya Twitter bisa langsung link. Jadi begitu dia nge-tweet, saya udah nggak perlu nunggu. Dia bisa langsung masuk ke dalam sistem kami. Jadi kita bisa melakukan API integration. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan aku mau nanya lagi. What's your inspirational story sih behind all of this thing that you done?
Okay, so the beginning was quite funny untuk saya. How I started this e-tab business was like an accident meant to happen. So saya waktu itu lagi pasang iklan dan waktu itu masih heboh pasang stiker di mobil Carrep, dan agency di mana saya approach, saya kasih ide mau pasang tablet ini. For some reason dia coba menjual konsep pasang tablet di mobil, tapi para pelaku bisnis yang melakukan stiker wrap bisnis ini bilang, repot Pak, bikin sendiri aja. Oke. Terus waktu saya bikin sampel, saya kasih ke dia, and I was his client, so I was buying advertising spots from him. Yeah. He came back to me and say, Pak, boleh nggak saya partneran sama Bapak? So then he became my co-founder. So my actually media agency guy is now my partner. That's how we started e-tab. Oke. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih dalam sesi kita hari ini. Mungkin aku mau nanya, setelah Hub ID ini kira-kira ada visi dan misi apa nggak yang ingin dilakukan? Ya tentunya saya dengan partisipasi di Hub ID ini, saya berharap bisa membuka jalur ke government. Satu itu, kedua, kami mau raising funds untuk pre-series A kami. Pre-series A, oke. Pre-series A, dan berharap bahwa platform yang dihadirkan oleh Hub ID ini membuka peluang untuk kami bisa kolaborasi dengan other big names yang mentornya udah menjadi mentor di Hub ID atau nanti akan menjadi tamu di acara Hub ID ini. Kebetulan kami sudah mendapat dua such collaboration, potential collaboration because of this participation. So we are very thankful to Hub ID. Okay, thank you so much. And if you may share to us how much are you raising this round? We're trying to raise $2 million in stages. Okay, maybe another way, mungkin ada investor yang nonton, mungkin tertarik dengan program e-tab, mungkin bisa cari tahu tentang e-tab. Oke, mungkin ada pengalaman nggak Pak tentang customer nih yang mungkin yang paling nggak bisa dilupain, bisa ceritain sama kita? Ada banyak, tapi saya milih dua ya. Oke, yang pertama mungkin Anda sudah tahu Cinema 21, largest cinema chain. Mereka beli campaign yang cukup lama bersama kami, 8 bulan. Dan waktu itu ada satu hal yang mereka inginkan, yaitu setiap minggu ganti iklan sinema baru. Sedangkan kami biasanya melakukan content change itu setiap 10 hari. Jadi khusus buat Cinema 21, waktu itu kami melakukan SLA, di mana setiap hari Rabu kami terima konten, dan dalam waktu 24 jam, paling lama 48 jam, semua kendaraan kami, semua layar kami sudah main iklan yang baru untuk film yang akan ditayang minggu depan. Dan itu berjalan selama 8 bulan di tahun 2019. Berkat sukses itu, Cinema 21 repeat order untuk tahun 2020. Sampai sekarang masih berarti? Masih. Masih. Terus yang kedua, ada satu klien, saya belum bisa sebut namanya, tapi bisa dicek di Instagram kami. Mereka minta melakukan leads atau conversion lewat layar. Jadi waktu itu mereka sedikit kreatif, mereka pasang barcode. Dan mereka bikin gamification. Jadi iklan setengah layar lagi di freeze, dibikin barcode. Menangkanlah tiket nonton apa dan lain sebagainya, hadiahnya sangat menarik. Maka pada saat itu conversionnya sampai 6% jumlah impression itu yang scan, program itu. Nah, karena berkat program dari customer tadi, kami dapat 3 klien lagi yang ingin program yang sama, which is conversion atau leads generation through the tablet. Dan itu terjadi the following month. Jadi kayak jadi trendsetter gitu loh. So ini dua yang mungkin paling terkesan buat saya. Jadi another customer itu dari yang lain, dari hasil melihat dari produk yang tadi itu? Betul. Oke. Jadi yang satu udah bikin barcode, dia hasilnya bagus, datang customer berikutnya yang bilang, saya juga mau bikin barcode, tapi ini redemption program. Terus ada yang satu lagi pengen bikin barcode, pengen kasih free sample untuk makeup kosmetik produk waktu itu. Jadi bergerak. Nah ini karena memang kreatif dari satu customer, dan ternyata itu bisa didaur ulang untuk customer berikutnya. Oke, baik kalau gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan yang tadi, working or collaborating with the government. Mungkin sekarang pengen nanya lagi nih, soal collaboration B2G di masa COVID ini yang possible bisa dilakukan tuh apa sih? Oke, dengan hadirnya layar kami di tempat umum, kami bisa bantu pemerintah untuk create awareness for COVID, contohnya vaksinasi centersnya di mana. Terus juga kalau memang harus promosi peduli lindungi, contohnya
jadwal vaksinasi di luar kota, di dalam kota, mungkin informasi-informasi yang selama ini kurang jelas karena masuk ke dalam sosmed dan menjadi blur ya, bisa kami bantu untuk menjadi lebih transparan dan clear. Menurut saya itu bisa salah satu cara kami bantu pemerintah pada saat COVID ini. Ditambah lagi mungkin kalau nanti kami dapat tech collaborator, mungkin bisa jadi begitu masuk ke taksi dia lihat ke arah tablet dan dia bisa cek suhu, langsung keluar bahwa oh dia normal atau hal seperti itu mungkin bisa terjadi juga di masa depan. Kita hanya harus ketemu saja, dipertemukan dengan the other person with the tech so we can combine and make a better solution. But the product is already there. The product is available, tablet is ready, our software is ready, deployment kami di taksi juga sudah ada. Okay, baik. Maybe this will be the last question. So you have all of this product now. How can all of this product that you have combined in one can be a enough disruptive business model for everyone? Thank you for asking. So I will draw a picture for you. Layar di taksi, Anda lagi perjalanan ke bandara atau dari bandara, dan Anda check-in di hotel, ada layar di hotel. Anda keluar di hotel naik taksi, ada layar lagi. Anda ke tempat umum, ada layar lagi. So now the advertisement is moving with you, right? But what's more important is that there's connectivity. Okay. And this ecosystem we build on top of our Wi-Fi infrastructure yang sekarang sudah dibangun oleh pemerintah. Kan mereka sudah ada FO di mana-mana, Wi-Fi jaringannya udah 5G. So we will find the combination that static moving screens with technology will create a better impact, tapi bottom line-nya affordable advertisement. Karena sekarang kalau kita lihat di luar, mungkin pasang billboard yang harganya miliaran dan hanya berdiri di satu titik is wasteful spending. But the same amount of money, 1 billion on the billboard can buy you maybe 300 screens that moves with your audience in the city, creating mini billboards and generating analytics for you. Okay. Jadi kekuatan layar bergerak, kekuatan teknologi, dan impression guaranteed buat static ads, ini kalau kita combine, I think we will be able to give birth to the future of advertising. Okay. Cara baru untuk beriklan lebih mudah, lebih murah, dan lebih transparan karena semuanya real time. Okay, I think I read this on the internet before what you said. They said that if you see it more, then alam bawah sadar, your alam bawah sadar will always recall the thing, right? So It becomes top of mind, and then when you want to decide, you remember what you always think what you want, and it becomes top of your mind. Yes. So your decision is based on that. Oh yeah, okay, that's very interesting actually. Oke deh kalau gitu sekarang kita sudah ada di akhir penghujung acara. Mungkin kalau dari Anda semua ingin lebih tahu tentang produk eTap bisa kemana Pak? Bisa ke website kami di www.etaptech.com atau di Instagram kami @etaptech, or you can contact me through my LinkedIn as well. Thank you so much Pak for coming today. Oke, kalau gitu terima kasih juga sudah menyaksikan startuptalkshub.id. Anda dapat mengikuti program-program startuphub.id di sosial media kita dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube kita yang ini. Thank you so much for watching. I'll see you again next time. Bye-bye.